Kemarin lu nanya ke gue gimana caranya belajar DeFi. Nah, apa pertanyaan lu kira-kira? Jadi gini, kan selama gue kerja nih ya, sekitar 3 tahun, itu gue berhasil nyimpen akses dari penghasilan gue. Nah, sekarang nih, bingung nih akses ini mau taruh di mana, karena gue lihat kondisi pasar sekarang sedang tidak baik-baik aja, dan semua udah sempet all time high kemarin. Aset mahal lah. Aset mahal. Gold mahal, silver mahal, IHSG ATH, Bitcoin rongkat. Ya, lengkap. Nah, jadi gue merasa Alternatif harus ada nih. harus ada, dan si uang gue ini yang diem doang di bank ini, itu menurut gue harus lebih produktif lagi. Ya, daripada kena inflasi. Betul. Nah, itu kita mulai dari mana untuk Karena menjawab pertanyaan itu? itu kenapa lu tertarik dengan DeFi ya? Betul. Oke, jadi DeFi itu harus memahami resikonya. Resikonya utamanya itu biasanya dua. Pertama, custody risk, di mana uangnya ini kan lu simpen di wallet lu sendiri. Sehingga semua device lu, semua network lu tuh harus secure nih. Tidak boleh klik-klik website yang sembarangan, tidak boleh download dari APK yang sembarangan. Hindari website phishing, hindari kayak SMS yang selamat Anda memenangkan. Gitulah. Klik nomor togel ini. Itu hindari itu. Iya. Itu pertama, custody risk. Yang kedua adalah smart contract risk. Nah, ini adalah resiko yang mana karena DeFi ini kan berjalan di atas smart contract blockchain, yang mana dia itu ditulis berdasarkan logika ya penulisnya, dan bisa aja mereka mengalami satu failure yang bisa dieksploit oleh orang lain. Nah, itu adalah smart contract risk. Itu kenapa ya harus kita pilih smart contractnya yang seperti apa dan dari project yang mana nih yang lebih prominent. Gitu. Nah, gue sekarang tanya sama lu, target lu dari misalnya lu mau masuk ke DeFi, itu returnnya di angka berapa? Per tahun ya? Per tahun. Return yang gue harapkan ya. Gini, sebenarnya keran utama gue yang kerja ya. Keran utama gue bekerja. Jadi kalau ini bisa jadi second Stream. hustle atau second streamnya, oke, itu bagus juga. Tapi paling enggak gue ngalahin inflasi biar nggak terus aja gitu. Oke, berarti Paling enggak. returnnya ngalahin inflasi berarti 3% tuh. Inflasi kan 3%, berarti kan minimal di atas itu dong. Minimal di situ. Nah, sebenarnya dari situ kalau masuk ke surat utang negara (SUN) itu ada beberapa yang udah di atas itu. Ya. Kayak SUN 10 year negara kita itu di angka 6% kurang lebih. Sebenarnya 6% lebih lah, tapi biar gampang 6%. Otomatis kalau kita mencari return di DeFi yang 6% juga, berarti kita bodoh. Ya, Kenapa? Ngapain ngambil resiko? Ngapain resiko tambahan? Resiko ini risk free. Ini menjadi basis kita nih. 6% menjadi risk free. Oke. Nah, kita harus mendapatkan return risk free plus risk premium. Ya. Risk premium adalah return tambahan yang lu dapatkan karena lu mengambil resiko. Ya. Nah, return premiumnya misalnya terserah lu menilai berapa. Kalau gue sih menilai 3% gitu. Jadi sebenarnya 2-4 lah. Jadi apa namanya? 3 lagi gitu ya. Ya, jadi 2-4% berarti return minimum yang gue cari adalah 8-10. Oke. Ini minimum yang gue cari. Nah, DeFi yang paling umum itu adalah lending dan borrowing. Jadi jadi kita minjemin uang kita ke orang lain, tapi pinjaman ini juga punya kolateral. Kolateralnya di-verify oleh blockchain juga. Ya. Platformnya apa? Ada Aave, ada Morpho, ada Euler, ada Curvans, ada macam-macam lah. Ya, gue pernah nyoba yang AV sama. Oh, pernah nyobain? Kapan? Nggak sampai, maksudnya gue udah Pernah buka, lihat? udah buka, udah lihat sekian rate-nya, tapi untuk put in duitnya belum. Oke, pernah lihat ya. Pernah lihat. Nah, kalau di dunia DeFi, Aave ini menjadi risk free-nya kita nih. Oh, AV basisnya malah. Iya, Aave itu risk free-nya kita. Kita buka Aave. Nah, cari Aave di search. VPN udah nyala belum ya? Belum. Nyalain VPN dulu. Oke, mantap. Apa tadi? Aave. Nah, terus scroll. naik. Nah, ini websitenya. Nah, Jadi cara mencari app seperti itu. Harus masuk ke Gecko, set gitu. paling gampang tuh ya. Ya, dan aman. Oke. Lama-lama hafal sih. Oke, di sini kita lihat nih. Lending USDT 2,11, USDC 31. Ini di ETH. Kita cek chain yang lain. Klik di sini. Ini. Ya, yang ini drop down. Oke. Nah, yang lagi naik itu Plasma. Coba lihat cek Plasma. Oke, ini chain lain ya. Chain lain. Nah, lu lihat di sini 365, USDI 619. Artinya Aave yang menjadi risk apa ya kayak basisnya kita itu masih di bawah dari target kita nih. Ya, betul. Kita cari yang lain.
ini bisa dibilang ya kalau bagi orang-orang DeFi ini holy grail nih. Ya. Jadi secara trust ini paling gede. Ini juga DeFi protokol yang TVL-nya paling gede. Yang kedua yang lumayan punya. Berapa dia TVL-nya? Overall? Jujur nggak tahu. Atau Cek, coba cek di CoinGecko. Sini ya. Puluhan bilion tapi total value 29 bilion. Oke. Gitu. 29 bilion. Gede lah, gitu kan. Nah, karena si AV ini tidak memenuhi syarat, kita cek lending protokol yang lain. Nah, Morpho. Cari di CoinGecko lagi, iya. Morpho gitu. Ini Nah, itu. Oke, kita buka app-nya juga. Iya. Oke. Langsung scroll, ini udah di earn. Nah, kita lihat nih. Earn-nya. Morpho. Nah, kita pilih yang depositnya adalah stablecoin kan, kita punya stablecoin ya. Iya. Oke, sip. Stablecoin. Nah, kita search nih, ini 345, 466, 522, scroll terus, kita cari. Oke, next-nya. Next page-nya. Nah, kita lihat. Apa mau kita ini aja? Apa filter aja? Kayak ini nggak bisa. Nggak bisa filter. 752. Ini Terus 57 nih. 757, scroll lagi. Wih, ada yang 13% nih. 13%. Nah, Apa nih? Ini Sky Money USDS Risk Capital. mau kita buka? Oke, coba kita klik. Di sini lu bisa lihat. Wih, Gede Sky banget Money. nih. Nah, Ada ini develop. apa nih? Nah, ini kan di Morpho, di protokol yang lumayan terpercaya lah. Oke, kita lihat berapa nih? Bandingin ya. Oh, dia 5 billion, gede juga 5 billion. Dan Sky Money ini adalah salah satu project DeFi paling tua. Oke. Dulu namanya MakerDAO, sekarang diganti namanya Sky Money. Oh, tahu MakerDAO. Nah, dia ganti nama. Dan kita bisa lihat ini dia menerima USDS as deposit dan hanya eksklusif ke. Jadi kolateralnya adalah stake USDS, pinjamannya USDS. Artinya kemungkinan besar bunga yang dihasilkan oleh ST USDS itu lebih besar daripada ini. Makanya orang mau minjem staking lagi. Kalau enggak, rugi dong dia. Iya benar. Pinjem. Nah, ini berarti kita boleh catat nih. Oke. 1377. 1377. Ah. Sky Money. Landing gitu kan di Morpho USDS 1377. Di atas dari target kita. Oke. Satu ya selesai sudah. Oke, next video.